Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu Dan bersama rohmu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mempelai berdua yang berbahagia, pada pagi hari ini kita semua diundang bersatu di gereja ini untuk mengungkapkan kasih kita kepada Tuhan yang telah mempertemukan kedua saudara kita, Nanda dan Bella, yang hari ini siap untuk diubah menjadi satu. Pengudusan kasih melalui pemberkatan pada hari ini bagi kedua mempelai merupakan suatu sakramen, yaitu tanda kehadiran Tuhan di tengah keluarga yang akan mereka bangun bersama. Dan ini berarti Tuhan berkenan mendampingi keluarga mereka siang dan malam sepanjang hidup mereka. Allah telah menguduskan ikatan kasih suami istri dan mengangkat perjanjian nikah menjadi lambang persatuan Kristus dan gereja. Mari kita siapkan diri kita untuk upacara penuh syukur pada pagi ini. Kita mengakui dengan rendah hati kekurangan, kesalahan, dan dosa-dosa kita, supaya kita dilayakkan untuk perayaan yang suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua mempelai ini dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kukuhkanlah cinta dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka. Buatlah mereka pantas dan kudus, agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan pewartaan sabda Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamulah orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi oleh-Nya. Maka kenakanlah belas kasihan, kemurahan dan kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan hendaknya kamu saling mengampuni apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sebagaimana Tuhan telah mengampuni kamu, demikian pula kamu hendaknya. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih, tali pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Semoga damai sejahtera Kristus menguasai hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, semoga sabda Kristus dengan segala kekayaannya tinggal di antara kamu,
sehingga kamu dapat saling mengajar dan menasehati dengan segala hikmat. Nyanyikanlah mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani untuk mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dengan perantaraannya bersyukurlah kepada Allah Bapa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refrein, segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karyanya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Refrein, segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih kesetiaannya terhadap kaum Israel. Refrein, segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang
akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mempelai berdua yang berbahagia, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita sering mendengar ungkapan atau kata-kata orang atau kelompok yang terpilih. Orang atau kelompok yang terpilih itu pasti lebih sedikit daripada yang tidak terpilih. Di mana-mana begitu. Kalau kita mau belanja pakaian misalnya, itu kan ada banyak pilihan, mau yang merah, hijau, kuning, biru, ya, rupa-rupa warnanya, tapi yang meletus hanya yang hijau. Ya. Pasti kita memilih satu dan yang tidak kita pilih itu lebih banyak. Demikian pula misalnya untuk mempelai ini, mau besok pakaian pengantinnya seperti apa, nanti tukang bajunya itu pasti sudah memiliki puluhan pilihan, mana yang dipilih silahkan. Nah, ketika sudah memilih satu yang dianggap sesuai, yang tidak terpilih itu umumnya lebih banyak. Nah, inilah yang menjadi menarik di dalam kalimat pertama surat Santo Paulus yang tadi diwartakan dalam bacaan yang pertama. Kamu adalah orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi olehnya. Kita semua, khususnya mempelai berdua, orang-orang yang dipilih oleh Allah. Dan itu artinya ada yang tidak dipilih. Nah, orang-orang yang dipilih, orang-orang yang memiliki kriteria, sekurang-kurangnya mendekati kriteria yang ditetapkan atau dikehendaki oleh Allah. Nah, menjadi orang yang terpilih atau memilih ini juga butuh proses, tidak begitu saja lihat, dengar, langsung memilih, pasti ada prosesnya. Dan saya kira ini juga yang terjadi di dalam kedua saudara kita, Bella dan Nanda, ketika mereka menjatuhkan pilihan. Nah, seperti apa prosesnya? Saya yakin tidak banyak yang tahu di sini. Mungkin juga orang tua tidak begitu mengerti bagaimana mereka saling memilih dari awal sampai pada saat ini. Nah, daripada pertanyaan ini jawabannya yang tidak-tidak, mending kita cari kepastian dari yang bersangkutan saja. Maka Mas Nanda bisa dikisahkan ini memilih Bella ini prosesnya bagaimana ini? Pertama, berapa lama kalian saling mengenal? Dan yang kedua, yang ini yang penting, apa yang membuat Bella ini terpilih dari mungkin ribuan atau jutaan perempuan yang ada di muka bumi ini? Kalau tidak begitu ya mungkin puluhan saja di kota Klaten. Itu saja sudah mumet ya kalau memilih, atau ratusan ya. Akhirnya Bella yang dijadikan pilihan untuk membangun hidup selama-lamanya. Pasti ini bukan keputusan yang mudah. Maka silahkan bisa di-sharingkan sedikit kepada kita pada ini. Bisa berdiri ya. Ya, Romo, terima kasih. Kalau awalnya dulu memang kita dipertemukan di kampus, ya. Jadi memang Bella ini latar belakangnya adalah adik tingkat saya Di Jogja, Solo? Di Solo. Solo. Kita kuliah di 11 Maret UNS. Ya, UNS ya. Ya, kemudian kita dipertemukan di UKM atau unit kegiatan mahasiswa. Nah, di situ. Jadi di gedung UKM, Bella dulu pers, kemudian saya di himpunan, kemudian di organisasi Katoliknya, Bella yaitu sebagai ketuanya sempat tuh. Kemudian ya berawal memang dari komunikasi, Romo, pasti ya. Memang pertama adalah komunikasi di situ. Dan yang
yang saya tangkap dari beberapa yang lain, memang ya dia memiliki kecocokan. Kemudian secara yang terpenting kalau dari saya sendiri ya, kalau dari saya itu adalah visinya. Jadi visinya ke depan seperti apa, kemudian saya menginginkan seperti apa dalam memandang segi kehidupan ini. Kan sebetulnya setiap orang memiliki pandangannya masing-masing. Tapi di situ ternyata Bella ini memiliki kesamaan. Kalau kesamaan saya kira juga tidak, tetapi bisa support. Intinya di situ sih Romo. Jadi komunikasi, kemudian dan ternyata kita ya nggak tahu juga sih ya, maksudnya berjalan seperti itu saja, kemudian ternyata lingkungan kita juga saling support. Dan berjalan sampai sekarang saya pun juga tidak memiliki keraguan sampai hari ini pun seperti itu. Nggih Romo, kira-kira seperti itu. Jadi komunikasi bisa terjalin baik, punya visi, visioner gitu ya. Begitu. Ya, visi sesuai dengan apa yang pandangan saya dalam memandang segi kehidupan ini. Ya, terima kasih. Sekarang Bella ini memilih Nanda ini, satu Arjuna di antara ratusan ribu Arjuna di kota Klaten dan Solo. Akhirnya yang dipilih ini, faktor apa yang menjadi dominan di dalam mengambil keputusan itu? Untuk mungkin yang pertama kali dalam menjalin hubungan yang agak serius atau bisa dibilang pacaran gitu ya Rom ya. Dulu tuh memang karena komunikasinya baik dan pembicaraannya tuh menyambung gitu, menyambung. Nah, selama kelamaan sampai ya saat ini itu saya merasa ya kita dapat saling support dengan segala perbedaan yang kita miliki. Itu sudah lebih dari cukup buat saya, karena nggak mungkin kita mencari yang sesuai dengan keinginan kita, itu sepertinya tidak mungkin ya sama manusia. Makanya yang bisa mensupport saya dan saya juga bisa mensupport dia ya cuma dia gitu. Diliki. Cukup? Cukup. Ya, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Nanti tambah kemeringet dan. Baik Bapak Ibu, itu sekurang-kurangnya yang mereka rasakan. Jadi masing-masing rupanya ada sedikit kesamaan dasar mereka saling memilih, yakni ada komunikasi yang mereka bangun dengan baik dan rupanya tidak terkendala apapun sampai saat ini. Lalu juga ada ya saling mendukung, saling memahami, saling mensupport satu dengan yang lain. Sehingga pada hari ini Mas Nanda itu memandang dan memilih Bella nanti yang hari ini tampil sebagai Cinderella. Sementara putri yang lain Cinderella, itu yang belum dipilih. Yang dipilih adalah Cinderellanya. Nah, sekali lagi pilihan ini diteguhkan oleh sabda Tuhan. Lalu kalau Anda berdua saling memilih, lalu keduanya disebut orang-orang pilihan Allah. Nah, tadi saya mengatakan disebut orang pilihan Allah karena memiliki kriteria-kriteria, sekurang-kurangnya mendekati kriteria yang ditetapkan atau dikehendaki oleh Allah. Maka pertanyaannya, kriteria Allah itu seperti apa? Nah, jawaban ini jelas di dalam sabda Yesus yang tadi sudah kita dengarkan dalam warta Injil. Tinggallah di dalam kasihku itu. Ini yang pokok. Orang yang bisa tinggal di dalam kasih Allah ini akan dipilih oleh Allah dan dikuduskan serta dikasihinya. Tinggal di dalam kasih
Tuhan. Ini pun masih abstrak, samar-samar. Kaya ngopo to ki? Tinggal di dalam kasih Tuhan itu. Kalau tinggal di dalam rumah itu jelas gambarannya. Tinggal di Solo, di Klaten, di Jogja, gampang dibayangkan. Nah, tinggal di dalam kasih Allah itu seperti apa? Itu jelas pula di dalam akhir Injilnya. Kasihilah seorang akan yang lain. Maka tinggal di dalam kasih Tuhan artinya pertama kita mengalami dulu bahwa kita dikasih Allah. Harus sampai pada pengalaman dikasih Allah. Setelah itu kita baru bisa mengungkapkan kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita, khususnya orang-orang yang kita pilih untuk hidup bersama sebagai keluarga. Maka ketika nanti mereka berdua tadi bercerita, saling memilih satu sama lain, saya yakin di balik itu mereka sudah merasa dikasihi Allah melalui pasangannya atau calon pendamping hidupnya. Itulah tanda Allah mengasihi. Lalu yang kedua, kasih Allah mereka rasakan pula lewat kedua orang tua yang hari ini masih setia untuk mendampingi, mensupport, mendukung, serta merestui mereka berdua akan membangun keluarga. Itu pun juga tanda kasih Allah. Lalu yang tidak kalah penting pula, orang-orang lain yang mungkin dengan kadar, dengan cara berbeda-beda mendukung Anda berdua, khususnya keluarga besar, mungkin teman, mungkin kerabat yang hari ini hadir dan nanti juga akan terus mendukung Anda berdua di dalam membangun kasih keluarga ini. Itulah cara-cara sekaligus wujud konkret kasih Allah. Maka kalau kasih ini sudah kita alami, kita membagikan kasih itu. Maka tadi ada perintah, kasihilah seorang akan yang lain. Orang yang bisa mengasihi itu dimungkinkan karena dia sudah mengalami dikasihi lebih dulu. Manusia diminta mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah menunjukkan kasihnya lebih dulu kepada manusia. Inilah yang menjadi pergulatan terus-menerus sepanjang hidup, terutama bagi Nanda dan Bella di dalam membangun sebuah keluarga, mengalami kasih Tuhan dan ingin membuat kasih Tuhan itu juga dialami oleh orang-orang yang dipilihnya sebagai pasangan hidup. Dan inilah nanti dimulai pada hari ini, hari Sabtu. Sabtu itu singkatan dari siap akan berjanji tetap utuh. Seperti ini. Itu hari Sabtu ya. Maka mereka memilih hari ini untuk mengungkapkan janji tetap utuh. Itu artinya Sabtu. Tanggalnya itu 4. 4 itu angka genap, bukan ganjil. Betul kan Pak Andika? Nah, genap itu artinya. Maka Anda berdua mulai saat ini genap sudah hidupnya. Nggak ada lagi yang kurang. Tidak ada lagi yang harus ditambahkan karena sudah diberikan pendamping hidup yang dipilih dan diresmikan. Genap. Harapan orang tua pun genap. Ya, nanti tinggal tunggu waktu kegenapan ini berbonus putra. Entah 1 tahun lagi, 2 tahun lagi. Ini bonus saja ini. Tetapi genapnya itu sudah terasa pada hari ini. Nah, Desember sama saja. Itu juga bulan genap. Tidak ada yang mengatakan bulan ganjil ini. Ini juga bulan genap. Jadi genapnya itu berlipat ganda. Tahun 2021 saya tertarik angka ini. Mengapa? Karena 21 itu terdiri dari 7 kali 3. 7 itu angka sempurna, angka bulat menurut kitab suci. Nah, kalau kebulatan itu dikalikan 3, itu kan kebulatan yang berlipat-lipat. Itu melengkapi kegenapan tadi. Maka kalau direnungkan di balik waktu ini ada sesuatu yang indah yang ingin dinyatakan Tuhan dan sekaligus dikuduskan oleh Tuhan supaya Anda berdua menjadi kudus di dalam kasih yang diupayakan di tengah
keluarga. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita memohon supaya Allah yang telah memulai karya baik dengan memberikan benih kasih, dengan memperkembangkan kasih itu lewat banyak orang, dan saat ini Allah yang akan menetapkan kasih itu menjadi jelas, menjadi tak terpisahkan. Semoga dengan itu akan menjadi berkat yang berlipat untuk keluarga dan seluruh keluarga besar yang ada. Dimuliakan nama Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita memasuki perayaan perkawinan. Mempelai berdua yang berbahagia, kalian berdua datang ke gereja ini untuk menerima berkat Tuhan karena kalian berniat untuk saling mengikat diri dalam hidup perkawinan. Para pelayan gereja dan saudara-saudari seiman hadir juga di sini menyaksikan peristiwa penuh rahmat ini. Kristus memberikan berkat melimpah bagi cinta kalian sebagai suami istri. Ia telah menguduskan kalian dalam pembaptisan, dan kini ia memperkaya serta memperkuat kalian dengan sakramen perkawinan ini. Semoga kalian saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban hidup perkawinan. Kini saya minta kalian menyatakan niat itu di hadapan gereja. Yohanes Nanda Adi Purusa dan Gabriela Grace Ivana, sungguhkah kalian berdua dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, saya persilahkan mempelai berdua saling berhadapan-hadapan dan secara bergantian akan mengucapkan janji setia perkawinan. Kita dengan berdiri sebagai bentuk dukungan atas apa yang mempelai berdua akan janjikan. Janji akan dimulai dari pihak mempelai pria. Silahkan. Di hadapan imam, para saksi dan seluruh umat yang hadir di sini, saya Yohanes Nanda Adi Purusa memilih engkau, Gabriela Grace Ivana, menjadi istri saya. Saya berjanji setia kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Di hadapan imam, para saksi dan seluruh umat yang hadir di sini, saya Gabriela Grace Ivana memilih engkau, Yohanes Nanda Adi Purusa, sebagai suami saya. Saya berjanji setia kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormatimu sepanjang hidup saya. Atas nama Gereja Allah, di hadapan para saksi berdua dan seluruh umat Allah yang hadir, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga kalian berdua dan bagi kalian berdua, sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan. Yang dipersatukan Allah janganlah diceraikan manusia. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur pada Allah.
Ya Allah, kami mohon berkatilah dan sucikanlah kedua cincin ini. Semoga kedua mempelai yang akan mengenakan cincin terberkati ini tetap bersatu di dalam kesetiaan, tinggal di dalam damai menurut kehendak-Mu, saling mengasihi dan menghormati satu sama lain. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih yang tak berkesudahan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan, kami masih mohon berkat-Mu untuk benda-benda rohani yang disiapkan untuk kedua mempelai yang kini telah menjadi keluarga baru. Kitab suci, salib, rosario, lilin doa, dan patung keluarga kudus. Semoga benda-benda ini meneguhkan dan memberikan inspirasi iman bagi mereka berdua di dalam menghayati hidup keluarga secara Katolik di tengah kehidupan nyata. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Yohanes Nanda Adipurusa, terimalah dan kenakanlah cincin ini pada jari manis istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu kepadanya. Gabriela Grace Ivana, terimalah dan kenakanlah cincin ini pada jari manis suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu. Dan sekarang keluarga baru ini akan memberikan penghormatan kepada kedua orang tua dengan cara berbalik dan kemudian menghormat kepada arah orang tua. Ya. Yang satu. Dan sekarang mari kita teruskan upacara kita dengan menyampaikan doa-doa permohonan. Saudara dan saudari terkasih, Tuhan telah berkenan menyempurnakan dan menguduskan cinta Yohanes Nanda Adipurusa dan Gabriela Grace Ivana. Maka sambil mengenangkan anugerah kebaikan dan cinta istimewa yang telah mereka terima, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui doa-doa ini. Bapa yang Maha Kasih, buatlah Yohanes Nanda Adipurusa dan Gabriela Grace Ivana yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci ini selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga, serta selalu setia pada janji perkawinan mereka. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Cinta, ajarilah mereka bersuka cita dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan,
bertekun dalam doa, dan selalu bersyukur kepadamu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Murah, ajarilah mereka untuk selalu bersikap lemah lembut dan rendah hati, membalas kejahatan dengan kebaikan, serta tahu berterima kasih dan membalas budi. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan. Bapa yang penuh cinta, buatlah seluruh pasangan suami istri yang hadir di sini semakin rukun diperbarui oleh cinta Roh Kudus-Mu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Ya Tuhan. Tuhan. Bapa yang penuh kasih, buatlah seluruh umat-Mu tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga semua orang yang berbeban berat mendapat kekuatan dalam rahmat suci-Mu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Pemurah, Engkau membahagiakan setiap orang yang mengasihi saudaranya dengan segenap hati. Semoga seluruh hamba-Mu ini tetap Kau pelihara dalam kerukunan dan damai, sehingga mereka saling mencintai dengan kasih sejati. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah daripada-Mu, karena Engkaulah yang telah mempersatukan mereka dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapa yang kudus, pencipta alam semesta, Engkau telah menciptakan pria dan wanita serta melimpahi persatuan mereka dengan berkat-Mu. Dengan rendah hati kami berdoa bagi kedua mempelai, Yohanes Nanda Adipurusa dan Gabriela Grace Ivana. Semoga mereka saling menyerahkan diri di dalam perkawinan demi kebahagiaan keluarga mereka, karena kehadiran keturunan yang memperkaya gereja-Mu. Tuhan, semoga mereka berdua senantiasa mengandalkan Engkau dalam suka dan duka. Semoga mereka selalu bersuka cita atas kehadiran dan perlindungan-Mu di dalam setiap perjuangan hidup mereka. Semoga di tengah umat mereka berdoa memuji Engkau, dan di tengah masyarakat menjadi saksi-Mu yang berani. Semoga mereka mencapai usia lanjut yang sejahtera, dan bersama-sama dengan sahabat-sahabat dan keluarganya kelak memasuki kerajaan surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ya Tuhan, kami telah ambil bagian pada meja perjamuan-Mu.
Kami mohon semoga mereka yang telah dipersatukan dengan sakramen perkawinan hari ini senantiasa berpaut kepadamu dan memaklumkan namamu kepada semua orang. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan menutup perayaan pemberkatan ini dengan memohon berkat Tuhan kepada mempelai berdua dan keluarga. Selamat berbahagia propesiat untuk rahmat Tuhan yang hari ini telah diterimakan untuk mempelai berdua sebagai keluarga baru. Begitu pula bagi keluarga besar dari masing-masing mempelai ini menjadi berkat di dalam kehidupan keluarga yang dijalani. Akhir kata, hari Jumat itu sebelum Sabtu. Betul ya? Propesiat, Anda kini telah menjadi satu. Mari kita siapkan hati kita untuk memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kalian berdua bersama seluruh keluarga yang hadir di sini serta segala upaya kita membangun kasih diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dengan ini perayaan perkawinan Yohanes Nanda Adipurusa dan Gabriela Grace Ivana ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Dan kita teruskan dengan penandatanganan berkas pernikahan.
terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin.